Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. So many dreams, in my life. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing. Assalamualaikum, My Jawa, My Adventure. Kali ini saya berada di daerah Bone, Kabupaten Bone. Nah, belakang ini adalah proses pembuatan kapal. Kalau di Bulukumba ada namanya proses pembuatan kapal finisi. Sini kapal para nelayan nih. Jadi tepatnya para nelayan berada di sini, yaitu Pantai Bajo, ya. Ini kita bisa lihat kiri kanan ini. Nanti saya akan coba minta izin ke situ ya. Bagaimana proses pembuatan kapal dan berapa lama pekerjaan daripada kapal itu sendiri. Kayu dipotong kemudian diolah menjadi perahu. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Hah? Oh, lagi lihat proses pembangunan kapal. Ada baju. Sekarang kita lihat proses pembangunan ini. Bisa dilihat. Sekarang saya mau naik di atas kapal ya, mau ngobrol-ngobrol sedikit. Bagaimana proses pembuatan kapal nih? Ini adalah ini ditutup ya, nanti baru dirapiin lagi ini untuk agar jangan sampai terjadinya kebocoran dalam kapal. Jadi harus perlu dengan kehati-hatian, lebih teliti lagi nih untuk proses pembuatan kapal. Nah, ini setelah dipaku seperti ini, nanti dipotong. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dia nih. Ini namanya lihat nih, ini proses pembuatan kapal, Masya Allah. Wah, ini bisa lebih dari 3 bulan proses pembuatannya, bisa setengah tahun, bahkan bisa 1 tahun, tergantung dari kesulitan kapal dan juga besarnya kapal yang dibuat. Iya, tapi kita mau lihat dia dulu perahutan. Ini tempat buat penggulungan ya, penggulungan tali. Jadi semua ini serba manual. Ini bisa diputar. Ini kalau talinya ditaruh di sini atau buat jangkar. Ini sudah jadi kapalnya nih. Tinggal dipoles lagi ya atau proses pengecatan. Nanti hasilnya tuh sama seperti itu. Kalau udah jadi prosesnya, nanti terakhirnya dicat. Kita ngobrol-ngobrol dulu sampai ini. Ini mereka angkut ya, angkut kayu ini. Mereka angkutnya secara manual, jadi dipikul gotong royong. Coba bayangkan tuh, kayu sebesar itu bisa digotong. Masya Allah. Jadi perlu kerjasama ya dari teman-teman, dari masyarakat swadaya yang ada di sini. Masya Allah, ini kapal para nelayan, khususnya di daerah Bone. Kita lihat lagi nih proses pembuatannya. Jadi ini mereka udah punya keahlian masing-masing ya, skill di bidang pembuatan kapal. Ya, teman-teman ya, ini proses pembuatan kapal ini kebanyakan yang buat ini orang-orang dari daerah Bulukumba. Daerah Bulukumba itu terkenal dengan masyarakat atau para nelayan yang mereka selalu membuat kapal.
Ada kapal pinisi kalau di Bulukumba itu terkenal. Dan di Bulukumba itu terkenal dengan pembuatan kapal pinisi atau perahu pinisi. Masya Allah, ini mereka dari Bulukumba ke Bone sih jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 1 sampai 2 jam. Dan ini Masya Allah, ini mereka butuh kesabaran ya, proses yang cukup panjang, harus diukur juga ya, diukur apa namanya akurasinya dan lain sebagainya untuk proses pembuatan kapal. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu warga yang ada di sini atau apa namanya para pembuat kapal. Jadi memang teman-teman, memang Bulukumba itu terkenal akan pembuatan perahu pinisinya. Nah, tukang-tukangnya itu, pengrajinnya itu, pengrajin perahunya atau disebut lopi, itu banyak tersebar di berbagai macam daerah. Bahkan ada yang di luar negeri yang buat itu. Jadi kalau di Bone itu tidak heran juga kita jumpai teman-teman pengrajin lopi dari asal Bulukumba atau Tanah Biru, tempatnya di situ. Nah, ini kayunya Bang Ucapin, ini asli apa ya, kayu apa namanya? Ini kayunya ada dari sejenis kayu mahoni, tapi mungkin di sini namanya beda ya. Kayu besi juga. Kenapa kayu besi? Karena kayu besi itu tahan lama. Sama seperti kalau kita bikin meja, biasa kalau di daerah Jawa itu namanya kayu Jepara. Oh gitu, kayu Jepara ya. Tapi kalau kita bikin kayu Jepara dari apa namanya, buat kapal dari kayu Jepara, ini biayanya jauh lebih mahal. Coba kita bincang-bincang dengan kepala pengrajinnya ya. Kita coba cari tahu dulu ya, Bang Ceming, gimana? Pak Pandi. Ya. Perlu berapa hari bikin lopi ini atau perahu ini? 6 bulan. Oh, Masya Allah. Dan ini sudah masuk ke berapa bulan? 3 kayaknya. Oh, 3 bulan. Berarti sisa 3 bulan lagi ya. Nah, ini awal-awalnya suka dukanya ini gimana nih buat lopi seperti ini? Ya. Buat lopi seperti ini, buat kapal ini tingkat kesulitannya. ya, tingkat kesulitannya mungkin. Ya dari awal waktu pasang pertama kan. Oh, pada saat pasang pertama. Ya. Nah, lihat mungkin kameranya. Tapi tadi saya lihat tuh ada beberapa kayu-kayu besar ini. Nah, ini digotong. Digotong berenang nih. Masya Allah, ini rupanya kayu ini yang ada di sini, di dalam ini digotong secara swadaya ya, rame-rame untuk bawa ke kapal. Nanti proses pemotongannya di atas kapal. Nah, tadi kita lihat tadi ada. Pak Pandi ini asli Bulukumba ya? Ya. Ya, tapi kerja sekarang di Kabupaten Bone. Ya, jadi banyak memang orang Bulukumba, Tanah Biru itu pengrajin lopi, pengrajin kapal, itu tersebar di daerah-daerah ya? Iya. Paling jauh di mana yang saya tahu ya, Bang Pandi? Ya sampai di Merauke sana lah. Oh, ada yang di Merauke, Masya Allah ya? Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sudah bisa bawa lopi sendiri kalau kita? Iya. Rata-rata sudah bisa bawa kapal sendiri ya? Oh, Masya Allah. Tidak hanya pengrajin buatan kapal, tapi mereka juga adalah nahkoda kapal ya, yang pengalaman di bidang ini. Masya Allah. Nah, ini kalau di sini kapalnya jenis apa nih, Bang Pandi? Kapal ini. Ini kapal ikan. Kapal apa? Kapal ikan. Kapal ikan. Nah, untuk nampung saja atau soalnya saya lihat berbeda. Iya. Yang di sebelah. Saya juga berbeda. Ini semua ini setahu Oh. saya, karena kan saya juga daerah dari Maluku Utara Iya. kan, tempatnya para nelayan. Iya. Nah, ini kapal ikan, ini juga kapal ikan. Ya. Oh, Maksudnya, gitu. Jadi di sini ini memang tempatnya para nelayan. Oh. Jadi kalau mereka bikin ini, di sini tempat para nelayan. Ah. Makanya saya ingat nih kalau anak-anak lagi berenang ini, ingat Ingat pengalaman dia. Dia lompat-lompat Ya, tuh karena dulu. Saya juga dulu suka mancing, jadi suka ikut kapal untuk mancing ikan. Masya Masya Allah, di sini ikannya luar biasa ya. Iya, Biasa iya. kalau mancing jauh dari sini. Mancing di sini Tempat jauh. mancingan jauh, Dik. Ya Allah ya salam. Bang Pandi, ini kebetulan Bang Cuping Topan adalah seorang kori. Nah, Masya Allah. Bang Pandi, apa namanya, Pak Pandi bisa ini kita kolaborasi ya, baca surat Al-Fatihah. Satu ayat aja. Nah, satu ayat bisa kita mungkin ya? Apa? Ya, bismillah. Surah-surah pendek. Karena orang Bulukumba bukan cuma pengrajin ya, tapi Betul. kebanyakan mereka adalah orang yang taat beribadah, sholatnya itu paling kuat tuh. Masya Karena Allah. terkenal sana ada nama Pak Asis Pak Kahar Musakar dulu ya. Banyak sekali ulama-ulama lah yang pernah hadir di kelahiran orang Bulukumba. Bulukumba. Seperti Pak Pandi ya. Apa yang bisa kita baca Pak Pandi hari ini? Surah Ayat apa? pendek aja, ayat pendek. Ayat pendek. Al-Fatihah saja. Al-Fatihah. iya, Oke. Antum sambung-sambung sama dia mungkin ya. Ya sama-sama Ya, aja. coba mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Terus iya karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Jadi memang Tabarakallah. Bulukumba itu hampir sama di Pulau Jawa, di mana itu dialeknya itu masih berpengaruh ya. Betul, dengan betul ucapan sekali. hijaiyah Al-Qur'annya gitu. Iya. Kalau di sini biasanya orang walad dalin ya, karena kebiasaan ngomongnya. Kalau harusnya bagaimana kalau itu? Iya, Walad harusnya dalin. Kebiasaan daerah. Orang Sunda juga kayak gitu kadang-kadang ya. Betul. Oke. Ini kepala pemurahnya. Ah, kepala pemurah. Sekarang kita bincang-bincang sama ini. Ini kepala pemburungnya. Ya. Keping topan. Nih. Tadi saya udah bincang-bincang nih, tanya-tanya ke ini bagaimana proses pembuatan kapal ini. Ini kayu sendiri nih diambil dari mana? Kayunya dari luar kan. Oh, dari luar. Ada yang Kalimantan juga mungkin ya. Bagaimana? Nggak ada. Atau enggak ada dari sini? Dari ada juga dari sini. Oh, ada dari sini. Ini jenis-jenis kayu bisa dikasih tahu apa nih jenisnya? Ini penelitiannya jati lokal. Lokal. Ada kayu basicnya juga. Kayu besi itu papanya Oh, pokoknya kayu besi di. dari Tenggara. Ini Deng Basri, ini kapal ini kan 6 bulan katanya prosesnya. Iya ya. Nah, karena kayunya bagus-bagus, ini biasanya berapa puluh tahun nih bertahan nih kapal seperti ini? Kalau ini 20 tahun. Oh, 30 tahun lebih. Masya Allah, 30 tahun. kalau Wah. tergantung dari cara perawatannya. Tuh. Oh iya, tergantung cara perawatannya. Ya ya. Saya lihat ini teman-teman ini rata-rata ulet-ulet yang memang ada sekolah khusus untuk bikin kapal atau lopi ini gitu. Tidak. Tidak ya? Cuma anu saja pengalaman. Pengalaman ya. Didikan dari kecil tuh. Oh, dia turun temurun ya? Oh iya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ternyata turun temurun. Alhamdulillah. Nah, satu lagi nih pertanyaan saya, Deng Basri. Deng Basri biasanya pulang ke kampung halaman nggak kalau lagi ngerjain seperti ini? Iya, kalau selesai perahu lagi kan. Oh langsung saja. Berarti 6 bulan baru pulang? 3 bulan. Oh 3 bulan, Masya Allah. Ini kalau saat dikerja itu memang tidak paling lambat 4 bulan. Oh, Masya Allah. Untuk satu kapal biasanya berapa orang gitu? Nah tentu. Itu bisa Iya. 10, bisa 15. Tapi biasanya itu rata-rata 4 satu begini. Cuma ini kan gabung. Oh, gabung. Ya bakuan atau kompak itu cuma itu ada yang kayunya lambat jadi Masya dia Allah. kumpul di sini. Itu yang keren tuh yang sudah jadi tuh, yang di sebelah tuh. Jadi itu apa tuh Deng Basri? Itu untuk narik ini ya? Jala ya? Untuk narik jala ya? Jaring-jaring ya. Jaringnya. Iya. Nah ini decknya ya? Apa namanya? Tempat Ya tempat setirnya itu. setirnya ya? Apa sih namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Masya Allah. Keren juga nih kepalanya nih. Indah sekali ya. Komandan kapal. Iya. Insya Allah bisa dipermantap lagi bacamu. Masya Allah. Agar teman-teman yang bekerja tetap menjalankan sholat lima waktu. Dan itu tanggung jawab Deng Basri sebagai pimpinan sini ya. Masya Allah. Itu terakhir kita untuk sesi di hari ini di Kabupaten Bone. Karena kita akan melanjutkan perjalanan ke Parepare. Parepare, insya Allah. Kemudian yang paling menurut kita berkesan ini yang terakhir ini ya, di kapal ya, karena ternyata memang harus istiqomah nih, istiqomah membuat seperti ini. Kalau enggak, waduh, mungkin kapalnya gampang bocor kan ya, seperti itu. Artinya akidah kita, keimanan kita jangan juga sampai bocor. Jadi tetap istiqomah, insya Allah ya. Seperti itu. Assalamualaikum. Lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines and I'm through passing time. Kita belajar buat kapal, guys. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
ada dia. Ya salam dulu. Oke, kita akan kelas. Bisa kita ngaji? Bisa. Allah. Kayaknya suka sih. Besok-besok iya. Oh.